Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja dan Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin saat ini sedang Anda hadapi. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami bersama dengan semua keluarga kami. Teristimewa tatkala setiap pagi kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru. Kami bersyukur karena kami mendapati berkat-berkat yang Engkau limpahkan atas keluarga kami, dan telah kami nikmati hari demi hari adalah berkat yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga semuanya ini telah membawa kami kepada satu kesimpulan: Engkaulah Sang Pencipta kami, Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Engkau juga Sang Pemelihara kami, yang dengan kasih setia-Mu Engkau memeliharakan kami hari lepas hari. Engkau juga Tuhan yang menyembuhkan kami tatkala kami sakit, yang memulihkan kekuatan dan kesehatan kami tatkala kami lemah, dan Tuhan yang selalu menolong kami, melindungi, membela, dan membebaskan kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah Tuhan, kami rindukan mendengar suara-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita punya tema adalah Laut Teberau dan Sungai Yordan. Tuhan mengulang mukjizat-Nya. Yosua pasal 3. Saya bacakan, pembacaan ini cukup panjang supaya tidak terputus. Mulai ayat 9 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman-Nya. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai
sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin sekali mengulang mukjizat yang dia sudah pernah buat bersama Musa hambanya, membelah laut Teberau ketika bangsa Israel dikejar oleh pasukan perang komplit oleh Firaun. Nah saudara, demikian pula dia ingin menunjukkan penyertaannya, dia ingin menunjukkan kemuliaannya, dia ingin menunjukkan kasih sayangnya juga kepada Yosua yang masih muda ini, agar Yosua punya wibawa di hadapan bangsa Israel dan bangsa-bangsa menjadi gentar karena Allahnya Israel adalah Allah yang luar biasa, yang bisa membuat laut Teberau itu tadi terbelah. Demikian pula yang bisa membuat sungai Yordan itu terbelah, supaya bangsa-bangsa ingat bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel bukan karena hanya ada Musa saja, tetapi pada saat dipimpin oleh Yosua, Tuhan Allahnya Israel adalah Tuhan yang tetap komitmen untuk menyertai bangsa pilihannya menuju ke tanah perjanjian. Nah saudara, luar biasa kita punya Tuhan. Dia buat mukjizat itu berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehingga apapun mukjizat yang pernah terjadi di dalam Alkitab boleh jadi terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, apa yang terjadi ketika imam-imam ini tadi mengangkat tabut perjanjian Tuhan tadi, mencelupkan kakinya ke dalam sungai Yordan, maka sungai Yordan ini terbelah menjadi dua, menjadi sebuah bendungan, menjadi daratan yang bisa dilewati oleh bangsa Israel dengan jumlah yang demikian besar, 600.000 orang. Tulis Alkitab ketika dipimpin oleh Musa menyeberangi sungai Yordan, dan tidak ada jembatan, tidak ada sarana, tidak ada alat untuk bisa menyeberang jika bukan tangan Tuhan sendiri yang menolong bangsa Israel. Disinilah dahsyatnya Tuhan Allahnya Israel, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Tuhan dan Bapa yang komitmen, yang konsisten dengan janji-janjinya. Dia menyertai untuk membawa umat pilihannya sampai kepada negeri yang dijanjikan. Demikian pula saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan. Tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Yesus yang adalah Tuhan dan Bapa yang mengasihi kita, dia juga konsisten dengan janji-janjinya. Dia akan menyertai hidup saudara, hidup saya bersama keluarga sampai akhir zaman. Selama-lamanya kita disertai, kita diberkati, kita diselamatkan. Hanya satu yang harus kita perhatikan: kuduskanlah hidupmu di hadapan Dia. Bapak Ibu, saatnya Anda harus berangkat menuju ke tempat pekerjaan. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, yang akan membawa engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat dan akan membawa engkau tiba kembali di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Serta Tuhan berkenan melimpahkan berkat dan kasih sayangnya melimpah atas hidupmu bersama seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesus.
Tuhan